ada yang mau mukbang nih. Judulnya mukbang sehat karena isinya ada jagung dan pepaya. Ajak-ajak Otan dong kak. Masa sendirian aja sih? Memangnya habis? Loh, kok malah masuk ke tengah kolam sih? Masa iya mau mukbang di tengah kolam? Ya ampun, lagi-lagi Otan kena prank nih. Ternyata buah-buahan ini untuk sobat Otan si ikan dewa. Ikan dengan nama latin torsoro ini termasuk dalam jenis ikan herbivora. Makanya mereka doyan banget tuh kalau dikasih makan jagung dan pepaya. Lihat, sekali sebar langsung lahap tuh makannya. Teman, buah-buahan bisa memenuhi kebutuhan gizi pada ikan dewa. Selain itu juga membantu pencernaan mereka jadi lebih baik. Teman, kalian ada yang tahu nggak kira-kira untuk harga tertinggi 1 kg ikan dewa ukuran konsumsi berapa ya? A. 100.000, B. 300.000, C. 800.000. Hayo, yang mana ya jawabannya yang benar? Jawabannya adalah Rp800.000. Widih, mahal juga ya. Bahkan nih, jika kualitasnya baik, per kilogramnya bisa mencapai Rp1.000.000 loh. Wadidaw. Kok bisa ya si ikan dewa punya harga yang fantastis? Pasti ada alasannya dong. Yuk kita kulik-kulik bareng Otan. Let's go! Pertama, harga ikan dewa bisa semahal itu karena termasuk ikan langka. Yang membuat ia langka salah satunya adalah proses budidayanya yang cukup sulit. Ikan dewa tidak bertelur sebanyak ikan pada umumnya. Paling banyak hanya 1.000 butir saja per ekor. Beda dengan ikan mas yang sekali bertelur bisa sampai 15.000 butir. Ditambah telur-telur tersebut tidak semuanya bisa menetas. Hanya sekitar 80% saja yang bisa berhasil selamat. Selain itu, untuk mencapai berat 1 kg dibutuhkan waktu hingga 3-4 tahun. Sedangkan ikan mas hanya memakan waktu sekitar 7 bulan. Jadi jangan heran ya kalau harga si ikan ini sangat fantastis. Eits, belum selesai. Alasan kedua harga ikan ini bisa mahal adalah karena historisnya. Dahulu ikan dewa menjadi lauk istimewa yang hanya boleh dikonsumsi oleh kalangan atas atau para raja. Saking spesialnya, ada juga larangan untuk menangkap ikan ini. Bahkan sampai tertulis di Prasasti Jaya Bupati pada masa pemerintahan Sunda Galuh. Wow! Shh, tenang semuanya, kalem. Ayo Kak Putri, Kak Daus, fokus, jangan pada ngobrol aja. Sebenarnya kalian lagi mengamati apa sih? Jangan-jangan mau menyergap alien yang mau menghancurkan bumi ya? Sini Otan bantu deh. Dengan kekuatan Prilly alias Primata Lincah, Otan siap membantu kalian. Yalah, Otan kira misi besar menyelamatkan dunia. Nggak taunya cuma nutup sekat doang. Capek deh. Tapi ini sekat bukan sembarang sekat, tapi sekat pembatas yang bisa menghasilkan keturunan. Hah? Kok bisa? Jadi begini teman, Otan akan jelasin. Ini namanya kolam indukan. Areanya terbagi jadi 2, yang kecil dan besar. Wilayah yang kecil ini menjadi area papa dan mama ikan untuk memproduksi anak-anak mereka yang lucu. Sementara sekat yang tadi ditutup berfungsi untuk memerangkap ikan agar terus berada di wilayah kecil ini. Wilayah ini sangat cocok untuk papa mama ikan bertemu, apalagi bagi ikan dewa. Karena di sini mirip dengan habitatnya, yaitu banyak bebatuan dan dekat dengan air yang mengalir deras. Nantinya telur-telur yang mereka hasilkan akan ditinggalkan di atas batu-batu ini teman. Nah, misi Kak Putri dan Kak Daus kali ini Otan nyatakan berhasil. Yeay! Teman,
membudidayakan ikan dewa secara alami memang cukup sulit. Selain bisa gagal, telur-telur ikan juga rawan untuk dimangsa predator. Tapi tenang, proses budidaya sobat hutan ini juga bisa dilakukan dengan bantuan manusia, yaitu melalui pemijahan. Pemijahan dilakukan dengan cara mencampur telur betina dengan telur pejantan. Sebelum dicampur dalam satu wadah, kita harus bantu mama dan papa ikan dewa untuk mengeluarkan telurnya masing-masing. Tuh, kalau punya mama ikan, warnanya kekuningan, sedangkan punya papa ikan berwarna putih. Kemudian telur-telur ini diaduk secara perlahan menggunakan bulu angsa yang steril supaya tidak rusak. Setelah tercampur, baru deh kita tunggu sekitar 4 hari hingga telur berubah jadi anakan ikan dewa. Wah, sehat-sehat terus ya kamu, Sob. Mas, ini kayaknya ada ikan yang sakit deh. Itu sini. Waduh, ada sobat hutan yang butuh pertolongan nih. Ayo cepat kita evakuasi Kak Daus sebelum semuanya terlambat. Loh, itu apa ya? Kok kayak ambulans sih? Wah, kalau yang kayak gini si Otan baru pertama kali lihat. Tuh, ada tulisan di mobilnya. Mobile Fish Clinic. Walah, jadi ini ambulannya ikan tuh. Keren banget. Bukan cuma luarnya aja nih yang keren, tapi di dalamnya juga lengkap sama peralatan medisnya. Lihat, ada mikroskop, aneka pisau, dan pastinya obat-obatan. Gak ketinggalan ada 2 tenaga medis yang siap menolong. Tapi ingat ya, ini khusus ikan. Kalau buat Otan, kayaknya harus lebih besar lagi nih mobilnya. Iyalah, Otan kok malah lupa sih sama ikan yang lagi sakit tadi? Yuk Kak, langsung bawa aja ke sini. Ya ampun, ternyata si ikan air tawar ini punya luka pada sisiknya teman. Gak cuman itu aja, sobat Otan ini juga diserang oleh kutu nakal. Oh iya, ciri-ciri ikan yang terkena kutu atau parasit biasanya akan gelisah, nafsu makan menurun, hingga ada luka pada sisiknya. Bila kutu sudah menyerang, ia akan menghisap darah dan mengoyak sisi ikan dengan bantuan enzimnya. Selain sisik, kutu ikan juga bisa menyerang bagian insang. Bila tidak ditangani segera, ikan dewasa bisa mati. Ih, ngeri banget ya kutu kecil satu ini. Oh iya, selain mengobati ikan, mobil klinik ikan ini juga bisa untuk mengukur kualitas air hingga uji bakteri loh. Canggih. Tidak, mau diapakan sobat-sobat hutan ini? Mereka kan tidak salah apa-apa. Iya, mereka nggak salah kok. Otan cuma prank teman-teman di rumah aja. Yang sedang dilakukan Paman dan Kak Putri ini adalah memberi tagging pada tubuh ikan dewa teman. Tagging biasanya dilakukan untuk memudahkan saat pendataan. Nah, alat yang menempel di tubuh ikan ini namanya reader teman. Reader akan membaca apakah ikan dewa ini sudah ditanam chip atau belum. Chip ini berguna untuk menyimpan berbagai data, salah satunya berapa kali ia sudah dipijah. Jika tertera no ID found, itu tandanya ikan belum ditanam chip. Lihat tuh, kecil banget kan chipnya. Ikan yang belum diberi chip akan dimasukkan menggunakan alat suntik ke area sirip atas. Oke deh sob, sekarang kamu sudah terdata. Jangan lupa rajin lapor ya, supaya tetap bisa update. Waduh, ada yang mencurigakan nih. Si paman baju merah mau ngapain ya? Kok jalannya sampai mengendap gitu? Apa? Tidak! Jangan ambil sobat hutan ini, paman. Biarkan dia hidup bebas. Lepaskan. Teman, di beberapa
beberapa daerah seperti di Banyu Biru Pasuruan, ikan dewa ini sangat dikeramatkan. Mereka nggak boleh tuh dibawa keluar dari habitatnya. Mitosnya, siapa saja yang mengambil, apalagi membunuh ikan ini, bisa mendatangkan kesialan bagi pelakunya. Tuh, hati-hati paman, nanti bisa kena sial. Benar saja kan, motor si paman tiba-tiba jadi mogok. Plus, ketiban buah mangga pula. Aduh. Banyak orang percaya ikan dewa di wisata Banyu-Biru ini adalah jelmaan prajurit yang membangkang Prabu Siliwangi. Sehingga mereka dikutuk dan kutukannya terbawa hingga saat ini. Selain mitos kesialan, warga percaya jika air di tempat ikan dewa ini hidup, konon bisa bikin awet muda. Wow, amazing. Bener aja tuh. Si ibu-ibu tadi berubah langsung jadi wanita muda. Mantul. Otan, udahlah, ini cuma ilustrasi doang. Biar Waduh, Otan kena prank om kameramen nih. BTW, dari semua mitos yang ada, balik lagi ke masing-masing ya teman. Boleh percaya, boleh juga tidak. Yang penting adalah populasi sobat Otan ini bisa terus terjaga. Cuakep. Teman, selain rasanya yang lezat, kandungan gizi ikan dewa ini juga spesial teman. Oleh karena itulah, ikan ini sudah jadi favorit sejak zaman dahulu. Di Indonesia, ikan dewa memang banyak dikeramatkan teman. Tapi lain ceritanya kalau di negeri tirai bambu Tiongkok. Ikan ini bahkan banyak diburu untuk dikonsumsi. Nama ikan dewa juga nggak lepas kaitannya dengan khasiatnya yang luar biasa. Salah satu khasiatnya yang fenomenal adalah bisa mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi. Karena dagingnya mengandung protein albumin yang berperan penting dalam penyembuhan luka. Untuk mengeluarkan albumin dari daging ikan dewa, Otan punya caranya nih, mudah dan bisa dipraktekkan di rumah. Pertama, siapkan ikan dewa yang sudah dibersihkan hingga bagian dalamnya. Lalu dimasak steam dengan uap panas selama setengah jam. Nah, kalau sudah keluar cairan dari ikan, itu dia kandungan albuminnya. Kalau dimakan bareng nasi, nggak ada lawan deh. Mantap jiwa!